Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan satu pokok tema, yaitu teladan dalam kesukaran. Teksnya terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan 10. Kita akan baca bersama-sama. Saya membacakannya dan juga jemaat Tuhan ikut membacakannya di rumah masing-masing. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya melayani Tuhan dari satu ruangan yang baru, dibuat di Tiranus, ruangan kelas virtual. Mengapa saya berada di sini? Karena pengalaman minggu yang lalu ketika sedang beribadah, jaringan internet di rumah mengalami gangguan sampai 3 kali, sehingga ketika saya melihat kembali rekaman khotbah saya, maka banyak sekali yang sudah terpotong, terputus, sehingga saya kira saya harus tidak mengulang kesalahan seperti minggu yang lalu. Oleh karena itu, hari Sabtu kemarin saya sudah mempersiapkan ruangan ini, karena komputernya juga baru sehingga saya harus belajar, internetnya juga baru sehingga saya harus belajar. Tetapi pengalaman ini mengajarkan satu hal kepada saya dan juga saya kira kepada kita semua, bahwa tidak segala sesuatu terjadi secara otomatis. Kalau kita tidak bisa, sebenarnya itu pelajaran supaya kalau kita bisa, kita menghargai dan mensyukuri, karena bisa itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita sedang tidak ada, itu Tuhan izinkan supaya kita bisa menghargai yang ada. Kalau kita sedang susah, itu pelajaran supaya kita bisa menghargai kesenangan. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, supaya kita bisa menghargai kemudahan. Kalau kita sedang kekurangan, supaya kita bisa menghargai kelimpahan. Kalau kita sedang sakit, itu supaya kita bisa menghargai kalau kita sedang sehat. Kalau kita sedang berada di bawah, sedang tertekan, itu supaya kita bisa menghargai kalau nanti kita sedang di atas ketika kita sudah berada dalam keadaan yang aman. Dan kalau kita gagal, itu pelajaran supaya kita menghargai yang sukses. Sekian bulan internet lancar, kemudian tiba-tiba terganggu, saya kira itu pelajaran bahwa kelancaran yang selama ini tidak terjadi secara otomatis, tapi itu adalah karena pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, teladan dalam kesukaran yang kita ambil dari jemaat Tesalonika. Mengapa mereka bisa menjadi teladan? Karena pada waktu mereka mengalami kesengsaraan, mereka tetap kuat. Mereka tetap teguh dalam iman, dan mereka bisa bahkan menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Mereka tidak mundur, mereka tidak menjadi beban, mereka tidak menjadi batu sandungan. Karena itu inilah perjuangan kita agar pada masa pandemi ini,
kita juga bisa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan juga kemudian rajin berdoa. Dan kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ajaran yang penting dari Alkitab untuk semua orang percaya. Kemarin kita dikagetkan dengan adanya berita tentang satu gereja di Palopo, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah, adanya satu keluarga yang dijadikan martir, dan kemudian beberapa jemaat lain lari ke hutan karena ada orang jahat, ada teroris yang membantai mereka, yang menghancurkan rumah mereka, membakar rumah mereka. Tetapi lihatlah bagaimana kemudian respons, reaksi orang-orang percaya. Contohnya ialah Ketua PGI memang mengecam kejadian itu, tetapi kita tidak melihat ada kutuk keluar dari mulut orang-orang percaya. Tidak ada umpatan dan caci maki yang keluar dari mulut orang-orang percaya. Padahal yang dialami itu sesuatu pastilah yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, sangat mengerikan, sangat brutal. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk menerimanya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, menyerahkan semua kepada Tuhan, menyerahkan kepada pemerintah, supaya pemerintah melalui aparat keamananlah yang menyelesaikan persoalan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaran dan penderitaan hidup adalah alat uji iman. Iman kita belum bisa disebut iman yang murni kalau belum teruji oleh kesukaran, kalau belum teruji oleh kesulitan, kalau belum teruji oleh kesukaran. Kita bisa belajar bahwa umat Israel tidak berhasil. Mereka gagal ketika menghadapi kesukaran selama 40 tahun di padang gurun. Mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Allah. Sehingga akhirnya Allah tidak mengizinkan satu pun dari antara mereka, kecuali Kaleb dan Yosua, untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Kita juga bisa belajar dari penerima surat Ibrani. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami kesukaran, banyak di antara mereka yang tawar hati, dan bahkan ada yang sampai murtad. Sehingga kemudian Tuhan katakan orang yang murtad itu menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya, dan tidak ada pengampunan bagi mereka yang dengan sengaja menyangkal Tuhan di hadapan orang banyak. Bahkan Rasul utama yaitu Rasul Petrus pun ketika berada pada hari-hari yang sulit, hari-hari yang tidak mudah, hari-hari penuh dengan permusuhan dan penolakan dari masyarakat, maka Rasul Petrus pun jatuh juga dengan menyangkal Tuhan sampai dengan 3 kali. Oleh karena itulah Raja Salomo kemudian mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Dan dalam bahasa Karo, kala simis bene ukurna tupung paksa gawat, kala sebagai lemah kal. Tentu kita rindu supaya kita tidaklah seperti itu. Sama seperti jemaat Tesalonika, mereka berhasil mengatasi kesukaran besar, penderitaan besar yang mereka alami, sehingga mereka menjadi teladan, bukan hanya di Provinsi Makedonia, bukan hanya di Provinsi Ahaya, bukan hanya di seluruh Yunani, tapi bahkan di seluruh dunia Kristen, di semua jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Nama mereka harum karena teladan iman mereka, karena mereka berhasil lulus melewati kesukaran, melewati penderitaan mereka. Itulah kerinduan hati kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi dan pada masa resesi ini, supaya janganlah ada seorang pun yang mundur, jangan ada yang bersungut-sungut, tapi marilah kita tabah, sabar, bersyukur kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau kita kuat, maka orang-orang di sekitar kita pun akan kuat juga. Kalau kita bisa bersuka cita, maka orang-orang di sekitar kita pun bisa juga bersuka cita.
Saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang jemaat Tesalonika dari ayat 2 sampai dengan ayat 10 yang tadi sudah kita baca. Maka kota Tesalonika ini adalah kota pelabuhan dan kota perdagangan yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Dan Tesalonika adalah ibu kota provinsi Makedonia, Yunani Utara. Oleh karena itu bisa kita bayangkan, ini satu kota yang besar. Dan pemberitaan firman Tuhan disampaikan pada misi Paulus yang kedua. Mengapa Injil sampai ke Tesalonika? Kita bisa baca dalam Kisah 16 ayat 6 sampai dengan 10, yaitu ketika ada suara dari satu orang Makedonia yang disampaikan dalam visi kepada Rasul Paulus supaya Paulus menyeberang ke Makedonia. Maka menyeberanglah kemudian Paulus ke Makedonia, walaupun rencananya sebenarnya ke Asia Kecil, tapi karena ada visi itu, maka dia kemudian menyeberang ke Makedonia. Itulah sejarahnya bagaimana kemudian berita Injil sampai ke Makedonia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ayat yang perlu kita renungkan dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca ialah yang pertama, ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Mengapa saya kira ini penting? Karena ini sudah kita terapkan di tengah-tengah gereja kita. Saya yakin bahwa semua pengerja setiap hari menyebutkan nama jemaat Tuhan untuk dibawakan di hadapan Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan, dan untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan juga secara khusus setiap sermon, maka setiap nama jemaat disebutkan supaya kuat. Oleh karena itu, saya kira kalau majelis sudah melakukannya, maka biarlah jemaat pun mendoakan majelis, dan juga jemaat pun saling mendoakan supaya kita terus semakin kuat, sehingga hidup kita menjadi bau harum bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ketiga, ini adalah ayat yang membesarkan hati Rasul Paulus, yang membuat jemaat Tesalonika itu menjadi jemaat yang berhasil, menjadi jemaat yang teladan, menjadi jemaat yang berbau harum, menjadi jemaat yang menyukakan hati banyak orang. Mengapa? Karena ada 3 hal yang mereka kerjakan. Yang pertama ialah pekerjaan iman mereka. Yang kedua ialah usaha kasih mereka. Dan yang ketiga ialah ketekunan pengharapan mereka pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan iman? Yang dimaksud dengan pekerjaan iman ialah dalam segala hal mereka menunjukkan iman mereka. Ketika mereka kesulitan, mereka menyikapinya dengan iman. Ketika mereka beruntung, mereka menyikapinya dengan iman. Dalam segala hal mereka menunjukkan iman mereka. Bukan pikiran mereka, bukan akal budi mereka, bukan kekuatan mereka, melainkan iman mereka. Sehingga kelihatan sekali. Dalam segala hal mereka, oh ini orang yang beriman. Dulu saya ingat di kampung bagaimana membedakan orang Pentakosta dengan orang bukan Pentakosta. Mudah katanya, pergilah ke warung. Kalau dia merokok, pasti bukan orang Pentakosta. Kalau dia minum tua, pasti bukan orang Pentakosta. Karena orang Pentakosta itu tidak melakukannya. Sehingga itu menjadi satu image, menjadi satu citra lah. Bahwa orang Pentakosta itu punya gaya hidup sendiri. Maka begitulah juga orang-orang Tesalonika. Mereka tidak lagi ikut menyembah berhala-berhala. Mereka menjaga iman mereka, memelihara iman mereka. Lalu kemudian usaha kasih mereka. Mereka menyambut setiap penginjil yang datang. Itu yang dikenang oleh Rasul Paulus. Ketika mereka datang dalam kesukaran besar, masyarakat Yahudi di Tesalonika memusuhi Rasul Paulus. Diancam, tetapi jemaat menerima, menyembunyikan, mengamankan Rasul Paulus. Dan kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada hamba-hamba Tuhan. Itulah usaha kasih. Dan bukan hanya kepada Rasul, bukan hanya kepada penginjil, tapi kepada siapa saja. Mereka menunjukkan kasih mereka yang mereka usahakan. Jadi ada usaha kasih, bukan terjadi secara kebetulan. Melainkan mereka usahakan. Jadi kalau mengasihi itu harus ada usaha kita. Di tengah-tengah kesukaran mereka, mereka berusaha untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan yang ketiga, ketekunan. Walaupun Tuhan belum datang, mereka tekun menunggu, tetap percaya Tuhan pasti datang. Orang-orang penerima surat Rasul Petrus mengatakan, karena Tuhan tidak datang-datang, maka Tuhan tidak akan datang. Itu masa lalu saja.
Tapi Rasul Petrus kemudian katakan, kalau Tuhan belum datang, karena Tuhan sabar dan memberi kesempatan. Orang-orang Tesalonika tetap percaya, walaupun Tuhan belum datang, Tuhan pasti datang. Karena kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri. Oleh karena itu mereka bersiap-siap dengan iman, dengan kasih, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian ayat yang kelima, ini apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Yang pertama ialah Rasul Paulus katakan, kami ke Tesalonika adalah untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pokok berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi kemudian yang dijelaskan ialah bahwa itu disampaikan bukan dengan hikmat manusia, bukan kepandaian kata-kata, melainkan disampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan teologi atau bukan rumusan kata-kata, tetapi ada kuasa yang menyertai. Sehingga firman yang disampaikan itu menyentuh hati banyak orang, membuat banyak orang menjadi percaya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan ialah bahwa Rasul Paulus menyampaikan firman itu dengan keyakinan penuh. Dengan keyakinan penuh. Keyakinan itulah yang punya kuasa. Dan saya kira inilah yang penting untuk menjadi pertimbangan kita, bahwa ketika kita bersaksi itu bukan tentang keindahan, kepandaian kita menyusun kata-kata, melainkan yakinkah kita akan apa yang kita sampaikan. Kalau kita yakin, maka keyakinan kita itu punya kuasa untuk bisa menyentuh hati orang yang mendengar kita. Oleh karena itu siapapun bisa bersaksi. Tidak harus orang yang belajar teologi. Tapi orang yang yakin akan kuasa Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, walaupun sedikit disampaikan, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat, akan menjadi pembuka pintu bagi orang yang mendengarnya. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan oleh Rasul Paulus ialah ketika mereka memberitakan firman, hidup mereka pun menjadi kesaksian. Jadi apa yang mereka katakan dengan siapa yang mengatakannya, itu satu kesatuan. Karena sering sekali beritanya baik, tapi pemberitanya tidak baik, maka orang tidak akan mendengarkan. Oleh karena itu hidup kita adalah juga berita, selain dari apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga yang menjadi tanggung jawab kita, supaya jemaat kita terus semakin diberkati. Biarlah ketika orang melihat kita, orang percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai nanti si Noah rajin ku gereja, tapi geluhna, lah boleh perubahanna. Kalau begitu, kita menjadi penghalang orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan walaupun orang-orang Tesalonika menghadapi kesukaran besar, mereka mempunyai kekuatan lebih besar daripada kesukaran itu, karena kekuatan itu mereka terima dari Tuhan, sehingga mereka kemudian bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Mengapa? Karena di ayat 6 firman Tuhan katakan, mereka telah menjadi imitator. Ayat 6 itu disebut, mereka telah menjadi penurut Rasul Paulus, penurut rasul-rasul, atau menjadi imitator, atau menjadi peniru rasul-rasul, dan juga menjadi peniru Tuhan, penurut Tuhan. Nah, inilah saya kira yang luar biasa dan istimewa dari jemaat Tesalonika. Ada teladan dan juga ada yang mau mengikuti teladan itu. Jadi lihatlah teladan yang baik dan ikutilah teladan yang baik. Rasul-rasul teladan yang baik. Tuhan Yesus adalah teladan yang sangat baik, dan marilah kita meneladaninya supaya kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 9 sampai 10. Inilah yang kemudian membuat jemaat Tesalonika menjadi berita ke seluruh dunia orang percaya. Apa itu? Yang pertama ialah di ayat 9 dan 10 dikatakan, mereka menyambut Paulus dan rombongannya dengan sukacita. Orangnya dan beritanya mereka sambut dengan sukacita. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau kita mendekati hari Minggu, rindukah kita berjumpa dengan Tuhan? Rindukah kita beribadah kepada Tuhan? Rindukah kita mendengar suara Tuhan? Kalau kita rindu, maka kita sama seperti jemaat Tesalonika, dan kita akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan pun akan menyukai kita dan kemudian menghargakan apa yang kita buat di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mereka berbalik dari berhala. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yunani adalah bangsa penyembah berhala, dan Athena itu di agak selatan dari Ahaya, itu pusat dari berhala-berhala. Maka orang-orang percaya ini meninggalkan semua berhala-berhala itu. Dan ini disebut metanoia, bertobat, berubah. Maka setiap hari kita harus metanoia, berubah, bertobat, meninggalkan hal-hal yang buruk. Ulanai pernembeh, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah mencari musuh, jangan mudah kecil hati, jangan mudah sakit hati. Karena Raja Salomo tadi katakan, kalau orang yang langsung menyerah pada masa yang sulit, orang itu lemah, orang itu ya bisa dikatakan tidak berguna lah. Kalau orang yang sedikit saja masalah, nembeh, sedikit masalah, nembeh. Harusnya kalau anak-anak kecil, anak sekolah minggu, ya kita masih bisa mengerti. Tapi kalau jemaat sudah dewasa, mudah tersinggung, lalu banyak orang kemudian menerima akibatnya, ya kita tidak bisa mengerti kalau masih ada seperti itu. Makanya kita meniru jemaat Tesalonika, bertobat, berubah. Jangan seperti yang kemarin, terus menjadi manusia baru, terus menjadi manusia yang baik. Lalu yang ketiga, mengabdi kepada Tuhan yang hidup. Ayat 9. Mereka berbakti kepada Tuhan yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup kita, mengapa Tuhan menciptakan kita, mengapa Tuhan menebus kita dan membebaskan kita dari dosa adalah supaya kita mengabdi, berbakti kepada Tuhan. Kalau mengabdi dan berbakti itu, barangkali yang paling jelas ialah bagaimana abdi-abdi dalam yang ada di kerajaan-kerajaan Mataram, seperti di Jogja misalnya. Saya pernah membaca bahwa abdi dalam itu baik yang ada yang mengurus kuda, ada yang untuk mengambil rumput kuda, atau ada yang pekerjaan membersihkan halaman-halaman keraton itu, gajinya kalau saya tidak salah ingat tidak sampai 25.000. Tetapi yang luar biasanya ialah anak-anak mereka pun mereka ajak, mereka dorong supaya meneruskan pekerjaan ayah mereka menjadi abdi bagi raja. Itu bagi mereka satu kebanggaan besar. Oleh karena itu, saya kira mestinya kita berbangga hatilah kalau ada yang kemudian menyerahkan hidup secara khusus untuk menjadi abdi Tuhan. Apakah menjadi penginjil, apakah kemudian menjadi pendeta. Saya sungguh tidak bisa mengerti mengapa orang takut menjadi pendeta. Padahal pendeta di gereja kita ya manusia biasa juga lah. Masih bisa makan teritas, masih bisa makan BPK, masih bisa makan lemang-lemang, bukan menjadi manusia yang aneh. Oleh karena itu, barangkali ini pun menjadi tantangan bagi semua kita, termasuk anak-anak yang muda juga, supaya berilah diri untuk berbakti kepada Tuhan yang hidup. Lalu yang keempat ialah mereka tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya kira fokus kita ke depan adalah menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa pandemi dan resesi ini, tadi Nora sudah sampaikan betapa gentingnya sekarang keadaan kita. Kemarin pagi-pagi tiba-tiba ada WA masuk ke HP Nora, menyatakan bahwa satu orang dokter senior di Hasan Sadikin meninggal karena COVID, dan kemudian dibawa ke Blitar, istrinya dokter juga sedang berada di ruang rawat ICU, anaknya juga tertular. Bayangkanlah betapa keadaan itu menggentarkan hati kita. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang sulit ini, termasuk juga kesulitan ekonomi, barangkali kita tidak lagi bisa mendapatkan makan normal sebagaimana biasanya, tidak bisa bepergian atau jajan sebagaimana biasanya, karena dibatasi dan juga mungkin karena uang tidak kita punya. Maka marilah kita belajar dari jemaat Tesalonika, supaya jangan kita menjadi batu sandungan pada masa sukar ini, tapi hendaklah kita menjadi berkat pada masa-masa yang sulit ini.
Saya selalu ingat bagaimana orang-orang Karo Kristen tahun 48 ketika mengungsi ke Aceh bersama dengan orang-orang Karo yang belum Kristen. Mereka menjadi kesaksian sehingga ketika tahun 49 menjelang tahun 50, mereka kembali ke tanah Karo. Banyak orang Karo yang belum Kristen minta diri mereka dibaptis. Mengapa? Karena mereka melihat kualitas iman, kualitas hidup orang-orang Karo Kristen ketika dalam perjalanan ke Aceh itu. Mereka bersukacita, mereka bernyanyi, mereka tabah tidak bersungut-sungut, dan bahkan mereka menolong orang-orang lain, apakah menggendong atau memberi makanan atau memberi minuman kepada orang-orang lain yang membutuhkan, sehingga mereka memuliakan Tuhan, mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Dan itulah panggilan kita pada masa-masa pandemi dan pada masa-masa resesi ini. Maka marilah kita tetap menunjukkan pekerjaan iman kita, usaha kasih kita, ketekunan kita akan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dan mari kita berbalik dari berhala. Mari kita bertobat setiap hari, tidak lagi bicara kasar, tidak lagi memfitnah, tidak lagi rubat-rubat, tapi mari kita berbuat baik bagi semua orang yang barangkali tidak berbuat bagi kita. Dan juga marilah kita mengabdi kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, karena di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kita masih tetap menunjukkan iman percaya kita. Kemarin Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus mengikuti seminar dengan beberapa sekolah teologi se-Asia, maka di situ dilaporkan bahwa ada ribuan gereja di Korea Selatan tutup selama masa pandemi, karena jemaat barangkali tidak ingin beribadah. Dan sudah sering kita dengar, banyak gereja-gereja juga di Indonesia mengalami kesulitan. Karena barangkali walaupun di rumah, banyak jemaat yang kemudian malas beribadah. Terlebih lagi malas memberi persembahan. Oleh karena itu dalam hal ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sehingga kita masih rajin beribadah hari Minggu. Walaupun masih kurang beribadah pada persekutuan kaum ibu dan juga ada saya dengar persekutuan pemuda, Gabriel katanya, David kadang-kadang masih belum hadir, maka dalam kesempatan ini juga bukan hanya kepada Gabriel dan David, tapi kepada semua anak-anak muda untuk mengikuti persekutuan pemuda, dan juga semua anggota jemaat wajib ikut persekutuan sektor pada hari Rabu. Tidak ada alasan apapun. Kalau kita mau menjadi teladan, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita mau juga menerima kekuatan yang Tuhan berikan bagi semua kita. Sehingga dengan demikian, sungguh melalui keadaan ini kita dipakai Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.